Kita konsekuen ya, karena kita punya masa khusus yang namanya masa Advent, di mana kita harus menggunakan masa itu sebagai masa persiapan untuk kedatangan Tuhan ya. Saya katakan tadi ya, kedatangan Tuhan dalam tempo yang singkat itu yang ada di depan kita kelahiran Yesus ya. Tapi kan kedatangan Yesus manusia sebagai hakim itu kan kita tidak tahu kapan kedatangannya, sehingga kita harus menantikan terus kedatangannya. Tiap hari sebenarnya harus menantikan kedatangannya. Halo Sobat Kanis dan teman Kanis. Kenalin, aku Marga. Dan aku Nisa. Kita duo Manis. Apa sih? Agak geli tapi udah. Tapi ya manis. Oke. Kali ini Kanisius punya program baru yang namanya Kepo. apa itu Kepo? Kepo itu singkatan dari Kanisius Podcast Kamarga. Wah. Nah, Kepo Kepo apa? bukan- Isinya apa? Nah ya itu, Kepo bukan sembarang Kepo Kamarga, karena ini memang konsepnya berupa podcast yang akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Kanis dan teman Kanis. Kekepoan teman-teman Kanis semuanya terkait ajaran gereja, liturgi gereja, semua hal yang berhubungan dengan gereja Katolik, ini kita akan bahas di podcast ini. Jadi kita memfasilitasi teman-teman yang kepo. Betul. Karena kita sendiri juga kepo. Betul. Benar. Ya. Terus untuk podcast pertama kita kedatangan narasumber yang luar biasa banget, fenomenal, luar biasa pokoknya. Kita sambut Romo Yosef Wora SPD. Dia adalah Romo Fikjen Keuskupan Denpasar. Halo Romo, apa kabar? Hai. Sehat Romo? Sehat. Luar biasa. Jadi untuk mengawali perkenalan dengan Romo Yosef, siapa tahu ada teman-teman Kanis atau sobat Kanis yang belum terlalu kenal dekat sama Romo. Romo sendiri sudah menjadi Romo tuh selama berapa lama? Romo? Sudah 35 tahun. Wah, lebih tua Iya. kita, guys. Jelas, ada yang saya baptis di sini. Oh iya. Terlihat muka-muka sonis, nah itu muka-muka yang sudah dibaptis Romo Yosef. Ya rakyat Kanis ya di sini ya. Banyak yang saya baptis ya. Wah, luar biasa. Terus kan tadi udah 35 tahun ya Romo? Iya. Kalau sebagai Fikjen sendiri, Udah belasan tahun ya. belasan tahun. Luar biasa. Gimana tuh rasanya Romo? Ya seneng, tapi juga Kesannya? orang kalau makin lama makin baik, tapi juga makin tidak baik karena ya Makin tidak baik. makin lama itu kan misalnya orang semakin mantap ya, Oh, tapi iya. kan manusia sekali kan, Oh. makin lama juga ada titik jenuhnya kan. Oh, itu. manusiawi Iya, ya, ya kan. Guys, Romo tuh juga manusia. Iya, Mas. iya, iya. Jadi Romo itu bukan dewa, Romo tuh juga manusia. saya ya capek mampir di Sunda Kelapa wajar, wajar ya, atau kita makan mie bersama ya wajar kan. Iya, sponsor ya. Lalu Kita mau nanya-nanya sedikit tentang masa Advent itu apa. Jadi dimulai dari pertanyaan pertama tuh, sejarah Advent itu gimana sih bisa terjadi Advent? Kenapa gereja Katolik memperingati masa Advent setiap bulan Desember sebelum Natal? oke lah, kita coba kembali lihat sejarah ya. Masa Advent itu pada awalnya adalah persiapan penyambutan Hari Raya Epifani di Perancis pada abad keempat. Di hari tersebut terdapat banyak calon yang mau dibaptis dari warga setempat, warga gereja khususnya, dan mereka menekankan peranan doa dan puasa selama 3 minggu yang kemudian diperpanjang selama 40 hari. Namun di Roma masa Advent belum diketahui hingga pada abad ke-6. Paus Santo Gelasius I menerapkan liturgi Advent selama 5 hari Minggu tahun 1073 sampai dengan 1085. Paus Gregorius VIII kemudian mengubah jumlah hari Minggu dalam masa Advent menjadi 4 hari Minggu yang hingga sekarang kita lakukan. Itu sejarahnya.
Terus makna dari Advent itu sendiri? Advent pertama dari kata Latin adventus yang berarti kedatangan, ya. Kita menantikan kedatangan Yesus dalam waktu pendek, yaitu perayaan Natal, tapi kita menantikan kedatangan Yesus untuk 2 kali, yaitu parusia pada waktu yang akan datang. Ya. Itu. Mau nanya apa lagi nih? Iya. Tapi tadi kan Romo Yosef sudah jelasin sejarahnya panjang sekali berarti gitu ya. Dari sejarah panjang itu dari abad keempat sampai sekarang abad 21 kita tetap merayakannya. Itu berarti kan Advent itu kan begitu penting. Cuma kami ini orang-orang biasa umbi-umbian ini masih setiap tahun rasanya merayakan Advent, ya udah begitu-begitu aja gitu. Sebetulnya kalau dari Romo Yosef pribadi atau dari ajaran Gereja Katolik juga, Advent itu sepenting apa dan kenapa dia penting? Advent itu mengingatkan kita bahwa ya kita itu terpanggil kepada kehidupan bersama dengan Allah, ya. Kita menantikan kedatangan Yesus Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus itu kan dalam konteks yang paling dekat yaitu merayakan Natal, ya. Tapi pada konteks yang lebih mendalam yaitu parusia pada akhir zaman, di mana Yesus datang sebagai hakim atas kehidupan, atas kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi tergantung konteksnya. Ya. Ada konteksnya. Terus kenapa kalau misalkan masa Advent itu hampir sama kayak masa Prapaskah, jadi cenderung kayak gloomy gitu, kayak suasananya itu tidak yang seperti biasa, betul, atau yang gembira. Padahal kan istilahnya kalau ini kan kelahiran Yesusnya mau ulang tahun nih gitu. Oke. Bagaimanapun kita mau menantikan kedatangan Tuhan, satu persiapan batin yang harus kita lakukan yaitu kita harus bertobat, kan. Maka warna pertobatan mendominasi situasi Advent, ya. Tapi tidak hanya dalam konteks pertobatan, tapi kita juga harus bersuka cita karena kedatangan Tuhan, ya. Maka minggu yang ketiga disebut minggu Gaudete, kan, di mana lilin bukan lagi warna ungu tapi warna pink, ya, itu. Oh iya, itu kenapa ya, Romo? Kenapa kok mesti hari minggu ketiga dan kenapa mesti warna pink? Karena kita sekarang menantikan kedatangan Tuhan itu sudah dekat, jadi kita harus bergembira, bersuka cita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Ya. Berarti apakah mungkin Gaudete itu artinya sukacita? Iya, Gaudere dari bahasa Latin, ya. Oke. Maklum. Jadi kalau minggu ketiga warna pink, ya. Nisa masih bersedih hati, kasihan dong, ya. Harus harapan akan kedatangan Tuhan itu menimbulkan sukacita dalam diri kita. Walaupun kita orang berdosa, tapi Tuhan itu datangi kita untuk mengangkat kita dari lumpur dosa kita, membersihkan kita dari lumpur dosa kita. Ya. Sukacita. Terus kenapa kita kok nggak boleh nyanyiin lagu Natal sebelum hari Natal? Iya dong, karena belum Natal, ya. Masa persiapan Natal, ya. Iya. Itu logikanya. Jadi masa Advent masa persiapan. Jadi lagu yang berhubungan dengan persiapan kedatangan Tuhan, warna tobat, ya, yang perlu kita perhatikan, ya. Oh, makanya itu juga kenapa kita nggak boleh merayakan Natal sebelum hari Natal. Betul, ya. Kalau kita sudah punya kalender liturgi, di mana kalender liturgi meminta kepada kita untuk memasuki masa Advent, kita laksanakan apa yang menjadi ciri khas masa Advent, ya. Natal baru kita rayakan nanti, ya. Sebelum Natal mesti ada vigili Natal, ya. Ya, misalnya hari Minggu ini nanti, ya. Hari Minggu pagi itu masih vigili Natal. Minggu yang keempat belum Natal. Malam baru minggu keempat itu masih minggu keempat masa Advent, ya. Malam Natal itu waktu malam minggu malam, ya. Minggu malam baru itu kita masuk mulai vigili Natal. Sehingga Natalnya hari Senin. Terus kenapa kalau masa Advent itu mesti 4? Iya. 4 atau 5, ya? 4 minggu, iya.
bukan soal 4 minggu, tapi itu masa yang kita harus gunakan sebagai persiapan ya. Bahwa Advent itu sebenarnya tidak terbatas pada 4 minggu. Menantikan kedatangan Tuhan kan sepanjang waktu ya. Ya. Hanya pada saat tertentu kita difokus, hati dan pikiran kita diarahkan lebih untuk menyadari bahwa Tuhan itu akan mendatangi kita pada waktu saat yang kita rayakan Natal, kelahirannya, tapi juga pada saat nanti kedatangannya kedua sebagai hakim atas manusia yang percaya kepadanya itu. Jadi Advent itu sebenarnya bukan terbatas pada 4 minggu, itu saat dimana kita menantikan kedatangan Tuhan, itu Advent. Sepanjang berarti sepanjang tahun, sepanjang hari selama kita hidup ya. Advent ya. Hanya supaya kita semakin menyadari akan kedatangan Tuhan, ada gereja menyiapkan masa khusus yang namanya masa Adventus itu. Begitu. Kalau nggak salah tahun ini Adventnya agak unik deh ke Romo. Iya. Di tanggal 24 itu justru minggu keempat Advent. Nah itu misalnya gimana Romo? Jadi Kenapa tahun liturgi selalu ganti sebelum Advent? Kalau yang kita tahu di gereja Katolik itu kan ternyata Natal itu ya mungkin hari raya Natalnya tanggal 25, tapi masa Natalnya ternyata panjang sampai Januari. Nah itu kenapa Romo? Bahkan ada teman-teman saya yang bilang kita rayain Natal nggak usah tanggal 25 aja sampai Januari. Itu betul nggak sih Romo?